Oke, kembali lagi bersama saya, Respen Saputra, mahasiswa Grape International Theological Seminary dalam acara Renungan Setiap Hari. Baik, sebagai dasar dari renungan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya yang terambil di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat 11, saya akan membacakan untuk kita semua. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami akan belajar firman-Mu Tuhan, mohon hikmat-Mu. Sekiranya pembelajaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Oke. Jika kita lihat di dalam konteks yang barusan kita baca, di sini membahas tentang baptisan. Baptisan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu baptisan yang alkitabiah. Ya. Baptisan merupakan salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita agar dilaksanakan oleh orang-orang percaya. Namun pada kenyataannya banyak orang yang salah mau melaksanakan baptisan ataupun salah mengartikan baptisan itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama baptisan yang benar itu seperti apa. Atau kita berikan pandangan Alkitab tentang baptisan. Poin yang pertama, pandangan Alkitab tentang baptisan yang pertama. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Betapa orang percaya bahwa baptisan merupakan bagian terpenting dalam keselamatan. Mereka beranggapan bahwa jika seorang tidak dibaptis maka ia itu tidak selamat. Mereka beranggapan bahwa jika seseorang tidak dibaptis, tidak mendapatkan keselamatan. Hal ini jelas bertentangan dengan isi Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ini bertentangan dengan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 sangat jelas bertentangan. Kenapa? Karena keselamatan itu hanya didapatkan oleh kasih karunia. Bisa bacakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang memegahkan diri sendiri. Ya. Yang jelas dikatakan di sini bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu hanya diperoleh melalui kasih karunia. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kasih karunia itu dinyatakan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, yang kita sebut dengan beriman. Yesus Kristus yang disalibkan itu menanggung dosa-dosa kita. Bukan hanya sebagian dosa kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan Yesus Kristus mati itu untuk menanggung semua dosa kita. Jadi bukan karena kita dibaptis kita selamat, tetapi karena kita percaya, tetapi karena kita mengaminkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Poin yang kedua, setelah kita melihat bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan, apalagi yang diajarkan Alkitab tentang baptisan. Baptisan hanya dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Wow, ini sangat luar biasa. Baptisan merupakan perintah yang boleh dilaksanakan bagi mereka yang sudah diselamatkan. Nah, Alkitab berkata
Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jikalau aku dibaptis?" Sahut Filipus. "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati," jawabnya, "aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Nah, kita melihat di sini di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 diceritakan perjalanan Filipus dan bertemu dengan sida-sida dari Antioquia. Jadi jelas bahwa sida-sida ini baru boleh dibaptis jika ia percaya. Jika ia percaya dengan segenap hati. Orang yang belum percaya dengan segenap hati seharusnya tidak boleh dibaptis. Tidak boleh melaksanakan yang namanya baptisan. Nah, peristiwa dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 karena cukup panjang. Silahkan kita membacanya sendiri nantinya. Seharusnya dapat menjadi terang bagi kita untuk memahami ini. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 1-12 ini menceritakan peristiwa Paulus bertemu dengan murid-murid yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Ketika Paulus berbincang-bincang dengan murid-murid, Paulus mendapatkan bahwa mereka belum percaya dengan segenap hati. Paulus yang merasa heran dan berkata kepada mereka dalam ayat 4, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, apa dikatakannya? Paulus memberitakan tentang Yesus di sini kepada orang-orang yang belum bertobat, sehingga akhirnya mereka percaya dan mereka memberi diri dibaptis. Jadi yang boleh melaksanakan baptisan itu adalah orang-orang yang sudah percaya. Nah, orang-orang yang sudah percaya dengan segenap hati, mereka boleh dibaptis. Ini merupakan konsep yang sangat alkitabiah, dan ini juga mendukung konsep yang Alkitab catatkan. Berbeda dengan pandangan-pandangan orang-orang Kristen pada umumnya, di mana kebanyakan dari orang Kristen saat ini membaptis orang itu tidak berdasarkan pengakuan imannya. Karena kemungkinan orang-orang Kristen berpikir seperti ini. Karena umurnya sudah tua, ataupun sebagai syarat untuk dia masuk sekolah harus ada surat baptisan segala macam. Padahal Alkitab tidak mencatatkan seperti itu. Alkitab hanya mencatatkan yang boleh dibaptis itu hanya yang sudah percaya dengan segenap hatinya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa orang yang sudah percaya yang boleh dibaptis, dengan cara seperti apakah orang yang dibaptis? Ya, baptisan yang benar dalam poin yang ketiga ini, caranya juga harus benar. Nah, bagaimana cara baptisan yang benar ini? Alkitab telah memberikan contoh kepada kita dari kata baptisan ini. Baptisan dalam bahasa Yunani-nya itu baptizo. Kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, yaitu diselamkan atau diselamkan ke dalam air. Nah, bagian terakhir yang harus kita pahami metode pelaksanaan baptisan ini. Baptisan itu harus diselamkan. Bahkan ini merupakan arti kata baptisan itu sendiri. Nah, dalam Matius pasal 3 ayat 16, bahwa cara pembaptisan yang benar itu dengan diselamkan.
Bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39. Jadi semua metode baptisan yang tidak dilakukan dengan cara Islam itu bukan dari Allah atau dari Alkitab. Itu melainkan cara-cara yang dilakukan oleh manusia yang telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Nah, sebagai kesimpulan untuk kita pada saat ini, seperti yang telah kita pelajari bersama-sama bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bertobat dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita. Nah, cukup sekian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Saya ucapkan Maranatha.